Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di bimbingan belajar strategis sahabat dalam berprestasi dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Ya, kali ini, oh ya, sebelum Bapak memberikan materi, Bapak ingin memperkenalkan ini adalah IG dari Bimbel Strategis ya. Kalau kalian belum follow, silakan follow terlebih dahulu. Di sini nanti banyak informasi-informasi yang disampaikan kepada kalian. Kalian bisa langsung melihat informasi apa yang diberikan. Contohnya di sini ada daftar hari ini langsung belajar, dapat diskon 30%. Dan ini adalah IG Pak Anto ya. Bapak hari ini akan memberikan materi. Kita lihat hari ini pembelajaran fisika 12 ya, kelas 11. Materinya mengenai alat optik, submaterinya adalah mengenai kamera, mikroskop, dan teropong. Ya, ini Bapak. Ini adalah Facebook dan IG-nya Bimbel Strategis, sedangkan ini websitenya. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah kamera. Kamera dan mata memiliki kesamaan dalam hal diagram pembentukan bayangan. Kita lihat, kalau ini dianggap lensa kamera, ini adalah objek bendanya, ini adalah bayangannya. Bayangannya berada di negatif kamera ya. Dan bayangannya selalu terbalik, nyata karena dia nyata. Nyata terbalik dan diperkecil. Bendanya berada di ruangan ketiga, bayangannya berada di ruangan kedua. Karena itu sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperkecil. Persamaan mata dengan kamera adalah satu, sama-sama lensa cembung. Dua, sifat bayangan nyata terbalik dan diperkecil. Nah, ini adalah gambaran kamera sesungguhnya. Tapi kalau kalian lihat kamera masa kini itu kamera DSLR yang seperti ini. Ini adalah bukan kamera DSLR, ini adalah contoh kamera analog ya. DSLR itu kamera digital. Di sini ada lensa, ada diafragma, dan ada film. Lihat sederhana sekali. Bagian-bagian kamera, yang pertama adalah lensa cembung yang berfungsi untuk membentuk bayangan. Yang kedua adalah film yang berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk lensa cembung. 3. Pemfokus untuk memfokuskan objek. 4. Diafragma untuk mengatur banyak cahaya yang masuk. Nah, rumus kamera adalah seperti ini ya. Karena susunan anatominya sama, maka rumus pun sama seperti mata atau lensa cembung. Kita lihat 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Dan M magnitude sama dengan min S aksen per S atau sama dengan H aksen per H. Di mana S-nya itu adalah jarak benda ke lensa, S aksennya adalah jarak bayangan ke lensa. Jarak benda dan jarak bayangan ke lensa bertanda positif kalau bendanya atau bayangannya nyata. Sedangkan negatif kalau benda atau bayangannya adalah maya. H-nya adalah tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan. Selanjutnya kita berbicara mengenai mikroskop. Mikroskop punya dua lensa, yaitu lensa objektif yang menghadap dengan objek dan okuler yang berhadapan langsung dengan mata. Kalian lihat ini adalah diagram jalannya sinar tetapi pada mikroskop dengan mata berakomodasi maksimum. Kita lihat dari titik A ke objektif itu adalah jarak benda atau disebut SOB ya. Kemudian karena bendanya berada di ruang 2, bayangan akan jatuh di ruang 3, dia diperbesar. Nyata terbalik diperbesar. Kemudian oleh SOK karena dia matanya berakomodasi maksimum, SOK aksennya ada di minus SN. Ya, ini seperti ini. Nah, kita lihat, mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil. Terdiri atas dua lensa cembung, yaitu yang pertama adalah lensa objektif, dekat dengan objek, dan lensa okuler, dekat dengan mata. Kemudian perbesaran. Perbesaran itu ada dua. Yang pertama adalah perbesaran objektif dan perbesaran lensa okuler. Perbesaran pada lensa objektif itu dia hanya satu rumusnya, yaitu H aksen OB per HOB, S aksen OB per SOB. Ya. Kemudian atau bisa ditulis sebagai FOB dibagi dengan SOB dikurang FOB. Sedangkan perbesaran pada lensa okuler ada dua, yaitu saat matanya berakomodasi maksimum, SOK aksennya berada di min SN, maka rumusnya adalah M okuler sama dengan SN per FOK ditambah 1. Sedangkan saat mata tidak berakomodasi, SOK aksennya ada di minus tahingga. Sehingga MOK sama dengan SOK per FOK dan perbesaran total adalah MT sama dengan MOB dikali MOK. Teropong.
Kita lihat, ini teropong bintang tanpa akomodasi, kita lihat. Bendanya berada di ruang 3 karena berada di tahingga, jadi ruang 3. Ya. Maka dia akan jatuh di ruang 2. Kita lihat, kemudian lihat matanya ini tidak berakomodasi ya, karena dia lurus ya. Dan perhatikan baik-baik, objek yang diamati itu bayangannya nanti terbalik ya, terbalik. Kemudian kita lihat apa saja syaratnya. SOK aksennya ada di minus tahingga sehingga SOK sama dengan FOK sehingga jarak dua lensa adalah D sama dengan F objektif ditambah F okuler. Perbesarannya adalah M sama dengan FOB dibagi dengan FOK. Kemudian teropong bintang yang berakomodasi maksimum, kita lihat ini berakomodasi maksimum. Syaratnya SOK aksen ada di min PP atau min SN, sehingga inilah SOK aksen rumusnya. Dan perbesarannya adalah FOB dibagi dengan SOK. Teropong bumi, kalau tadi pada teropong bintang, bayangan yang terlihat terbalik, maka pada teropong bumi tidak, dia tegak. Makanya di sini ada fokus pembalik. Ya. Bendanya ada di ruang 3, jatuh dia di ruang kedua. Ya. Ruang kedua dia diperkecil. Kemudian dibalik dulu dia sebelum diamati oleh mata melalui lensa okuler. Kita lihat perbesaran pada teropong bumi, panjang teropong bumi kita lihat. Ya, D-nya sama dengan S aksen OB ditambah 4 kali fokus pembalik ditambah SOK. Kalau mata berakomodasi. Perbesaran pada mata berakomodasi adalah M sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOK. Panjang teropong tanpa akomodasi, nanti SOK-nya bisa diganti dengan FOK. Perbesaran tidak berakomodasi, S aksen OB dibagi dengan FOK atau sama dengan FOB dibagi dengan FOK. Contoh, Bapak hanya akan membahas nomor 1, 4, 6, 9, dan 11 itu mengenai mikroskop. Kemudian 12, 17, dan 18 mengenai teropong. Dan 22, 23 itu mengenai kamera. Tapi nomor-nomor yang tidak Bapak bahas, Bapak akan perlihatkan. Jadi kalian nanti bisa pelajari penyelesaiannya. Kita lihat nomor 1. Ya, 1, 4, 6, 9, dan 11 adalah mengenai mikroskop yang Bapak akan bahas. Suatu mikroskop memiliki lensa objektif yang berfokus 1 cm, tulis FOB-nya 1 cm, dan okulernya 3. Okulernya 3. Suatu benda diletakkan 1,2 sehingga SOB-nya adalah 1,2. Di depan lensa objektif, PP-nya 12 cm. Titik dekat mata si pengamat 12 cm. Jika panjang mikroskop 9 cm, perbesarannya adalah pilihannya A 10 kali, B 15 kali, C 20 kali, D 25 kali, E 30 kali. Kita lihat ini adalah rumus untuk fokus objektif. Ya. Objektifnya fokus objektifnya 1. 1 per 1 sama dengan SOB-nya 1 per 1,2 ditambah 1 per SOB aksen. Sehingga 1 per SOB aksen sama dengan 1 per 1 bisa ditulis sebagai 1,2 per 1,2 dikurang 1 per 1,2 0,2 per 1,2 sehingga SOB aksennya adalah 6 cm. Karena D-nya adalah 9, 9 itu artinya 6 tambah 3, maka mikroskop tidak berakomodasi. Maka perbesarannya adalah S aksen OB dibagi dengan SOB dikali dengan SN per FOK. SOB aksennya 6 dibagi dengan 1,2 dikali 12 dibagi 3. 6 dibagi 1,2 adalah 5. 12 dibagi 3 adalah 4. 5 kali 4 hasilnya 20 cm. Maaf, 20 kali perbesarannya. Kita lihat nomor 2 dan 3 Bapak hanya akan perlihatkan. Ini adalah nomor 2. Ya. Ini panjang tabungnya 21,4 sehingga D-nya 21,4. Objektifnya 4 mm atau 0,4 cm. Okuler 5 cm. Bayangan tanpa akomodasi ya terhadap objektif benda harus berada pada jarak berarti SOB ditanya. Nah, ini adalah D sama dengan ini rumusnya ya. D-nya tadi 21,4, SOB aksen ditambah 5 sehingga nanti SOB aksennya dapat 16,4. Seper FOB ini sehingga nanti SOB-nya dapat 0,41 cm atau 4,1 mm. Nomor 3, nah ini teori ya. Jadi kalau lensa objektif pada mikroskop sudah pasti jawabannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Nomor 4, Bapak akan mulai bahas. Suatu jasad renik berada 1 cm di depan lensa objektif mikroskop yang fokus objektifnya 0,9, FOB-nya 0,9.
Jika perbesaran lensa okuler 10 kali, MOK 10 kali, perbesaran total mikroskop adalah A 190, B 110, C 100, D 90, E 11,9 kali. Kita sudah dapat MOK, berarti kita hanya butuh mencari MOB. MOB rumusnya adalah FOB dibagi dengan SOB dikurang FOB. Maka FOB-nya adalah 0,9 dibagi SOB-nya 1 dikurang 0,9. 0,9 dibagi 0,19 kali. Sehingga M total adalah MOB dikali MOK. MOB-nya adalah 9. MOK-nya adalah 10. 9 kali 10 adalah 90. Bapak akan masuk ke soal nomor 6, tapi nomor 5 Bapak akan perlihatkan soalnya. Perhatikan ini nomor 5. Sebuah mikroskop memiliki fokus objektif 2, tulis 2 cm. Benda diletakkan di bawah objektif pada jarak 2,2, SOB-nya 2,2. Panjang mikroskop 24,5. Dan pengamatan dilakukan tanpa berakomodasi. Jika pengamat bermata normal, nanti normal itu matanya akan dianggap jarak bacanya 25 cm, titik dekatnya. Perbesaran mikroskop tersebut adalah yang pertama cari SOB aksennya, dapat 22 cm. Dapat ini D-nya sama dengan SOB aksen ditambah FOK, sehingga nanti FOK-nya didapat 2,5 cm. Maka M totalnya adalah SOB aksen dibagi SOB dikali SN per FOK. Tadi SOB aksennya 22 ya. Dapat dari mana 22? Dari sini ya. Dibagi dengan 2,2 dibagi 25 dibagi 25 dibagi dengan 2,5. 10 kali 10 100 kali. Oke, nomor 6 Bapak akan bahas. Nomor 6 kita lihat, amatilah diagram pembentukan bayangan oleh mikroskop berikut. Ini dia tidak berakomodasi karena berkasnya sejajar. Jika berkas sinar keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar, tuh lihat ya. Mata yang mengamati berpenglihatan normal, berarti jarak baca atau titik dekat matanya adalah 25 cm. Maka perbesaran mikroskop adalah pilihannya A 10 kali, B 18 kali, C 22 kali, D 30 kali, E 50 kali. Kita lihat ya, tadi SOB-nya 2,2, FOB-nya 2, SN-nya dari dianggap normal 25, FOK-nya adalah 5 cm, M total. Ingat, mata tidak berakomodasi. Tadi informasinya, berkas sinar yang jatuh pada okuler sejajar sehingga jatuh di tahingga. Artinya, pengamatan mata pada lensa okuler tidak berakomodasi. Untuk mencari M total, kita harus mencari MOB dulu. MOB sama dengan FOB dibagi dengan SOB dikurang FOB. Kita tahu FOB-nya adalah 2 cm, ya. SOB-nya adalah 2,2, FOB-nya adalah 2, maka hasilnya 2 dibagi 0,2 adalah 10 kali. MOK-nya adalah SN per FOK. SN-nya adalah 25, FOK-nya 5 kali. Sehingga M totalnya adalah MOB dikali MOK, 10 kali 5 sama dengan 50 kali. Kemudian Bapak akan bahas nomor 9 ya, tapi nomor 7 dan 8 Bapak akan perlihatkan caranya. Nanti kalian bisa pelajari. Ya, nomor 7. Kita lihat nomor 7. Ini ada dua lensa berfokus 1 dan 5 disusun membentuk mikroskop majemuk. Dia tidak beritahu yang mana fokus objektif, yang mana okuler. Ingat, aturan pada mikroskop FOB kurang dari FOK. Sehingga FOB-nya adalah 1 cm ya. FOK-nya 5 cm ya. Benda diletakkan pada 1,1 sehingga nanti ya diletakkan di depan lensa pertama. Jadi SOB-nya adalah 1,1 ya. Dan bayangan akhir diamati pada jarak 25 cm dari lensa kedua. Maka jarak kedua lensa ini kalian pelajari ya rumusnya. Cari SOB aksennya, didapat ini 11. SOK-nya dapat 4,2, maka 11 tambah 4,2 adalah 15,2. Nomor 8 juga Bapak nggak akan bahas, tapi kelihatan ini soalnya. Suatu benda yang tingginya 6 cm, H1-nya 6 cm, diletakkan 40 depan lensa yang jarak fokusnya 8. Fokus pertamanya 8. Lensa konvergen kedua berfokus 12. Fokus kedua 12. Letakkan 20 cm di lensa pertama. D-nya 20 cm. Maka tinggi bayangan akhir yang terbentuk adalah yang pertama kita dapat ini S aksen satunya adalah 10 cm. Sehingga perbesarannya adalah S aksen per S1 ya. H aksen 1 per H1 sama dengan maka H aksen pertama itu 1,5. Nah S2-nya didapat
dari D dikurang S1 aksen, dapat 10. S2 aksennya didapat S2 dikali F2 dibagi S2 kurang F2. 10 kali 12, 10 kurang 12 dapat minus 60. Perbesaran S2 aksen per S2 sama dengan H2 aksen per H2. H2 aksen sama dengan S2 aksen per S2 kali H2. 60 dibagi 10 kali 1,5 hasilnya adalah 9. Nah, Bapak akan bahas nomor 9. Kita lihat nomor 9. Suatu mikroskop memiliki objektif yang berfokus 2, sehingga FOB-nya adalah 2, diletakkan 2,2 cm di bawah objektif. Ya. Kita lihat, berarti SOB-nya adalah 2,2. Jika perbesaran okuler, MOK-nya adalah 10, perbesaran mikroskop tersebut adalah M total. MOB rumusnya adalah FOB dibagi SOB dikurang FOB. 2 dibagi 2,2 dikurang 2. 2 dibagi 0,2 perbesarannya adalah 10 kali. M total sama dengan MOB dikali MOK. MOB-nya 10, tadi MOK-nya sudah ketahuan 10. 10 kali 10 adalah 100. Sehingga apa jawabannya? Jawabannya adalah A. Nomor 9. Ya. Nomor 10 Bapak nggak akan bahas, tapi kita hanya lihat penyelesaiannya saja. Nomor 10. Kita lihat suatu mikroskop jarak fokus okulernya 2,5 dan objektifnya 0,9 digunakan oleh siswa bermata normal tanpa berakomodasi. Jika perbesaran dihasilkan 90 kali, jarak objek ke lensa objektif adalah, berarti nanti SOB yang ditanya nih ya. FOK-nya tadi 2,5, objektifnya tadi 0,9. Ya. Terus mata normal nanti SN-nya 25. M total sama dengan MOB kali MOK. Ini adalah MOB, ini adalah MOK. Didapat. Nanti hasilnya adalah SOB-nya, hasilnya adalah 1 cm. Nah, nomor 11 Bapak akan bahas. Nomor 11. Jarak fokus lensa objektif suatu mikroskop 2 cm dan okulernya 2,5. Kita lihat objektifnya 2 cm. Dan okulernya 2,5. Sebuah preparat kering diletakkan sejauh 2,5 ya. SOB-nya adalah 2,5 di depan lensa objektif. Jika mikroskop digunakan tanpa akomodasi, Bapak tulis di sini tanpa akomodasi. Perbesaran yang dihasilkan adalah, kita lihat karena nomor 11 Bapak bahas, pilihannya A adalah 10, B 30, C 40, D 70, E 80. M total rumusnya adalah seperti ini untuk mata tidak berakomodasi. FOB dibagi SOB dikurang FOB dikali SN per FOK. FOB-nya 2. Ini 2 ya. Kemudian SOB. SOB-nya adalah 2,5 dikurang 2 ya. Tinggal 2,5 dikali 2,5 bagi 2,5 ya. 2 per 2,5 kurang 2 itu 0,5 dikali 10. 2 dibagi 0,5 itu 4. Kali 10 hasilnya adalah 40. Ya, oh iya, kenapa Bapak kayaknya terburu-buru? Karena Bapak dibatasi waktunya ya sekitar 30 menit sehingga soal-soal yang setipe Bapak nggak bahas ya. Kita lihat sekarang nomor 12. Nomor 12 ini sudah mengenai teropong ya. Sifat dan letakan lensa objektif teropong bintang adalah, nah ini udah jelas ya. Nyata, terbalik kan tadi terbalik kita ingat ya, terbalik di fokus lensa objektif ya. Karena memang objektif itu kan dia harus jatuh di ruang kedua ya. Nyata terbalik dan di fokus lensa objektif ya. Kita lihat nomor 13 Bapak nggak akan bahas tapi kita lihat saja penyelesaiannya ya. Ya, nomor 13, suatu teropong bintang sederhana memiliki lensa objektif 100 dan okuler 5. Perbesaran anguler teropong di atas adalah teropong sederhana tanpa akomodasi, FOB-nya adalah 100, FOK-nya 5, maka M-nya langsung FOB dibagi FOK, 100 dibagi 5, hasilnya adalah 20 kali. Sekarang kita lihat soal nomor 14. Ya, nomor 14 juga Bapak nggak bahas, nanti Bapak bahas langsung nomor 17 ya. Sama ini teleskop ya. Ya, kita lihat objektifnya 100, okulernya 5. Bayangan akhir dihasilkan terletak pada baca normal, berarti dia matanya berakomodasi. Ini yang diketahui, yang ditanya perbesaran totalnya. Nah, persoalannya adalah perbesaran pada mata berakomodasi itu FOB dibagi SOK. FOB-nya kita sudah tahu. Kalau tidak berakomodasi, di sini dibagi dengan FOK. Nah, karena dia berakomodasi berarti bukan FOK, tapi SOK. Maka kita cari SOK. SOK rumusnya adalah min SN dikali FOK.
dibagi dengan min SN dikurang FOK. Min SN-nya minus 25 dikali 5, minus 25 dikurang 5. Hasilnya adalah minus 25 dikali 5 dibagi min 30, nanti minnya hilang. Jadi 25 per 6. Maka 100 dibagi 25 per 6 hasilnya adalah 24. Ya. Bapak akan bahas nanti nomor 17. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Kita lihat, ini juga sama. Mikroskop lagi, ini balik lagi ke mikroskop ya. Jika perbesaran lensa okuler merupakan berkas sejajar, berarti jarak antar objektif dan okuler. Kita lihat ya, mikroskop ini dia matanya tidak berakomodasi ya. Kita lihat, yang diketahui adalah bendanya SOB-nya 2,2, FOB-nya adalah 2 cm ya. Nanti kita lihat penyelesaiannya di sini ya. Mata tidak berakomodasi, tadi ini yang diketahui, FOK-nya 8. Maka SOB aksen sama dengan SOB dikali FOB per SOB dikurang FOK. SOB-nya adalah 2,2 dikali 2 per 2,2 dikurang 2. Hasilnya adalah 4,4 dibagi 0,2 sama dengan 22 cm. Maka D-nya adalah SOB aksen ditambah FOK. Ya, karena dia tidak berakomodasi. Kalau berakomodasi di sini ditambah SOK. Maka 22 tambah 8 hasilnya adalah 30. Nomor 16, kita lihat, ya ini juga Bapak nggak bahas ya, kita lihat, tapi sekilas aja kita lihat objek letakkan 1,5, SOB-nya 1,5. Mikroskop memiliki jarak fokus objektif dan okuler, objektifnya adalah 10 mm atau 1 cm, okuler 6 cm. Digunakan oleh pengamat yang memiliki titik dekat, jadi titik dekatnya SN-nya itu 30. Dengan mata berakomodasi maksimum, perbesaran yang dihasilkan adalah, kita lihat MOB rumusnya FOB dibagi SOB kurang FOB. 1 dibagi FOB-nya tadi adalah 1 ya, cm. SOB-nya 1,5 dikurang 1, 1 dibagi setengah itu 2 kali. MOK-nya adalah karena dia berakomodasi, SN dibagi FOK ditambah 1. Nah, SN-nya itu 30 ya, kita lihat, dan FOK-nya di sini 6. 30 dibagi 6 tambah 1. 30 dibagi 6 itu 5, 5 tambah 1 6. Maka 2 dikali 6, MOB dikali MOK. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12 kali. Nah, nomor 17 nih teropong. Bapak akan bahas nomor 17. Sebuah teropong bintang mempunyai perbesaran anguler 10 kali dan kekuatan lensa objektif 2 dioptri. Panjang teropong bintang tersebut adalah A 5 cm, B 35 cm, C 45 cm, D 50 cm, E 55 cm. Bapak tulis diketahui, M-nya adalah 10 kali. Kekuatan lensa objektif itu P, 2 dioptri, maka D-nya berapa? Perhatikan baik-baik, untuk menghitung fokus objektif, maka besar P-nya ya, kekuatan lensanya dibagi dengan 100 dibagi dengan kekuatan lensa. 100 dibagi 2, 50 cm. Maka M-nya sama dengan FOB dibagi FOK. FOK sama dengan, tukar tempat, FOB dibagi dengan M. Tadi kita tahu FOB-nya 50. Ya, sudah kita hitung tadi 50. Perbesarannya tadi 10. Sehingga didapat FOK-nya 5. Maka panjang teropongnya adalah FOB ditambah FOK. Sama dengan 50 ditambah 5 hasilnya adalah 55 cm. Kita lihat soal nomor 18, ini juga Bapak akan bahas. Sebuah teropong bintang digunakan untuk mengamati gerhana matahari. Panjang fokus objektif dan okulernya berturut-turut 79 cm dan 4 cm. Diketahui FOB-nya 79, FOK-nya 4 cm. Jika sudut diameter matahari yang terlihat dengan mata telanjang adalah setengah derajat, maka sudut diameter matahari yang dilihat dengan teropong adalah, kita lihat ya, M harus sama dengan M aksen. M-nya itu FOB dibagi dengan FOK. M aksennya itu theta aksen dibagi theta. Maka theta aksen sama dengan FOB dibagi FOK dikali theta. FOB-nya 79, FOK-nya 4 dikali 0,5 hasilnya adalah 9,87 derajat. Hasilnya adalah yang E. Kita lihat soal nomor 19, juga Bapak nggak bahas nanti, tapi sekitar masih mikroskop lagi. Sebuah mikroskop memiliki fokus objektif 20, ya 20 dioptri kekuatannya ya, dan okuler 10 dioptri. Mata tidak berakomodasi di tanpa berakomodasi. Perbesaran totalnya adalah 10 kali.
jarak objektif ke okuler. Yang ditanya adalah D-nya berapa. Ya. Cari FOB-nya. FOB itu adalah 100 dibagi dengan POB, sehingga didapat 5 cm. FOK adalah 100 dibagi dengan POK, dapat 10. M total adalah MOB kali MOK, maka M totalnya 10, MOB kali, kita lihat sekarang, MOK-nya itu SN dibagi dengan FOK. SN-nya kan normal matanya, 25 dianggap, dibagi dengan, tadi kita dapat FOK-nya 10, sehingga MOB-nya 4. Maka MOB sama dengan, ini rumusnya, FOB dibagi SOB dikurang FOB sama dengan ini. Ya, 4 sama dengan 5, SOB dikurang 5, ini hasil perhitungannya SOB-nya 25/4. Maka SOB aksen sama dengan SOB dikali FOB dibagi SOB dikurang FOB. 6,25 dikali 5 per 6,25 dikurang 5, hasilnya adalah 25. D itu rumusnya adalah SOB aksen ditambah FOK. Kenapa cuma ditambah FOK bukan SOK? Karena matanya tidak berakomodasi. SOB aksennya tadi udah kita hitung. Berapa? 25. FOK-nya berapa tadi? FOK-nya 10. Maka 25 tambah 10 hasilnya adalah 35. Nah, nomor 20 ini teori. Sifat mikroskop. Sifat bayangan akhir dibentuk oleh mikroskop adalah maya, tegak, dan diperbesar. Ya. Kita lihat sekarang nomor 21. 21 juga Bapak nggak bahas. Ini mengenai esai tapi mengenai mikroskop. Ya. Di sini ada dua, fokus objektif sama okuler. Ya, preparat 1,2 di depan lensa objektif. Tentukan perbesaran dihasilkan mikroskop jika pengamatan dengan cara A. Perbesarannya tidak berakomodasi. Sama MOB dikali MOK. Bedanya nanti hanya di sini dia. Hanya SN per FOK-nya, di sini SN per FOK-nya tambah 1. Sehingga yang pertama itu 12,5, yang kalau berakomodasi 17,5. Nah, 22 kita akan bahas karena 22 mengenai kamera. Kamera dari tadi kita belum bahas. Dari tadi kita membahas mengenai mikroskop dengan teropong. Nah, inilah kamera. Suatu kamera analog berlensa tunggal mempunyai panjang fokus 10 cm. Pada mulanya kamera disetel untuk memotret objek berjarak tak berhingga. Berarti bendanya ada di tak berhingga. Jika seorang menggunakan kamera untuk memotret objek 5 meter, berarti nanti S-nya tuh jadi 5 meter ya bendanya. Hitunglah jarak antara film dan lensa ketika kamera disetel untuk memotret objek yang berjarak tak berhingga. Ini ketika tak berhingga, S aksennya itu adalah, ini tak berhingga ya. 1 per tak berhingga sama dengan 1 per S aksen, maka S aksennya 10 itu yang A. Kalau untuk ini jarak dari lensa ke negatif, ke klise, ke negatif film. Ya. Kalau jarak film dengan lensa ketika disetel untuk mata tidak berhingga. Kalau untuk mata memotret pada jarak 5 meter, maka digunakan adalah S dikali F dibagi dengan S dikurang F. Ya. Kita lihat tadi, kita lihat fokusnya berapa di sini? Fokusnya adalah 10 cm. Kita tulis 10 cm. Ya. Ini berjarak 100 meter ya maksud Bapak. Memotret berjarak 100 meter. Ya. Kita lihat 1000 dikali 10, 1000 dikurang 10 hasilnya 10,01. Maka pergeserannya adalah 10,01 dikurang 10 adalah 0,01. Nah, itu adalah kamera ya. Terakhir, kamera terakhir adalah nomor 23 ya, masih kamera. Dua lensa masing-masing mempunyai panjang fokus 40 dan 20. Kedua lensa digunakan pada kamera analog untuk memotret suatu objek berjarak 10 meter. Tentukan jarak antara film dan lensa yang panjang fokusnya 40. Jadi yang pertama itu S1 aksen ditanyakan sama M1. F1-nya adalah 40 mm, F2-nya 20 mm. Maka A, S1 aksen sama dengan S1 dikali F1 per S1 dikurang F1. Kita lihat S1-nya tadi ya, S1-nya adalah berapa? 1000. F1-nya berapa? 40 ya. 1000 dikurang 40 adalah 40,2. Perbesarannya S1 aksen dibagi S1. S1 aksennya tadi 40,2, sedangkan S1-nya 1000. Sehingga perbesarannya adalah 0,04 kali. Yang B S2 aksennya adalah S2 kali F2 per S2 kurang F2. Bedanya tadi tetap S-nya 10 meter atau 10.000 mm.
dikali dengan sekarang fokusnya bukan 40 tapi 20. 1000 dikurang 20 hasilnya 20,04. Maka perbesarannya adalah S2 aksen dibagi S2 hasilnya adalah 0,02. Itu nomor 23. Soal nomor berikutnya Bapak hanya akan kasih tahu ya caranya, tapi Bapak nggak akan jelaskan. Kita lihat, nah ini seorang siswa bermata normal menggunakan mikroskop sederhana untuk mengamati sebuah objek. Lensa objektifnya adalah antara lensa objektif dan okuler 15 cm, sehingga D-nya 15 cm jaraknya ya. Lensa objektif perbesaran linear 5, MOB-nya 5, dan okuler 20. Ditanya M total, FOK, dan F. Ya. Ini objektif nih maksudnya FOB ya. Kita lihat M totalnya gampang, tinggal dikalikan saja. MOK rumusnya SN ditambah 1, hasilnya adalah 1,25. Nanti D-nya didapat hasil dari D-nya adalah SOB aksen D dikurang FOK, sehingga SOB aksennya 13,75. MOB sama dengan S aksen OB per SOB. Hasilnya adalah SOB-nya 2,75, maka FOB-nya SOB aksen dikali SOB dibagi SOB aksen ditambah SOB. Hasilnya 2,3. Nah, ini aneh nih. Anehnya kenapa? Pada mikroskop nggak lazim ya. Karena di sini FOB-nya, kita lihat objektifnya lebih besar daripada okuler. Seharusnya terbalik. Ini soalnya kemungkinan salah. Terakhir nomor 25. Nomor 25 adalah sama mikroskop juga, terdiri atas dua lensa cembung, yaitu objektif dan okuler. Panjang objektif 2 cm dan okuler 5 cm. Jarak objektif dan okuler adalah 30. Jika mata pengamat normal dan penglihatan tanpa akomodasi, tentukan perbesaran mikroskop. Jarak kedua lensa. Nah, ini tanpa akomodasi. Ini diketahuinya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Ini jawaban yang A 57 kali. Jawaban yang B adalah 2,2. Oke, itu saja materi dari Bapak. Kita lihat ya. Kalian masih bisa mendaftar di strategis sekarang. Apalagi kalian siswa eksis kalian yang masih belajar ya. Itu masih diperpanjang sampai 30 April nih ya. Diskonnya itu 30% untuk siswa lanjutan, kalian yang lanjutan. Atau siswa lama ya, tapi pengen bergabung lagi itu diskonnya. Jadi pernah belajar di strategis tapi terputus pengen gabung lagi, diskonnya 25%. Atau siswa baru diskonnya 20%. Nah, kalian bisa hubungi untuk cabang Tangerang, ini nomornya. Cabang Kota Bumi ini nomornya. Cabang Cipondoh ini nomornya. Cipondoh 2 ini nomornya. Oke, demikian materi dari Bapak. Pesan Bapak ya, tetap belajar di rumah. Ya, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cuci tangan selalu ya. Gunakan masker kemanapun kalian keluar ya. Kalau bisa sih jangan keluar, tetap belajar dari rumah. Terima kasih ya, Bapak akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.